Saya Desi, selama 2 SKS ke depan KPI E-News akan menemani aktivitas Anda dengan menyajikan kabar terbaru seputar dunia jurnalistik dalam Apa Kabar Jurnalis. Spesial Apa Kabar Jurnalis kali ini kami telah menghadirkan seluruh jurnalis yang bertugas di lapangan dengan serangkaian aktivitasnya secara real time. Kira-kira bagaimana aktivitas dan keseruannya? Kita sapa dari jurnalis pertama yang telah terhubung. Selamat pagi Lukman. Apa kabar Lukman? Baik, Desi, terima kasih. Baik sekali. Baik, Lukman, bisa silakan. Dilihat pagi hari ini saya sudah berada di lokasi banjir, tepatnya berada di Jalan Wirasari nomor 10, Tuparef, Cirebon. Pagi hari ini bisa dilihat di belakang saya, kedalaman air sudah mencapai 5 meter. Bagi teman-teman yang ingin melintas kawasan ini diharapkan membawa pelampung. Dan untuk teman-teman yang ingin melintas sore hari ini diharapkan untuk tidak bisa melintas dikarenakan kebanjiran yang akan semakin dalam untuk ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Lukman untuk laporannya yang saat ini sedang di lokasi banjir. Ditunggu untuk laporan lainnya. Lukman, selamat bertugas kembali, selamat pagi. Oke, selanjutnya Ya, jurnalis yang terhubung ada Eki. Selamat pagi Eki. Bisa mendengar suara saya Eki? Ya, saya bisa mendengar dengan jelas. Ya, saya saat ini sedang berada di Jalan Perjuangan dan kondisi saat ini terpantau aman, lancar, terkendali. Di pagi hari ini yang biasanya biasanya digunakan oleh para pengendara untuk mengantar anaknya atau bersekolah yang didominasi kebanyakan mahasiswa dan pelajar. Dan diperkirakan intensitas kendaraan akan memuncak kembali pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekian laporan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Eki untuk traffic update-nya hari ini. Saat ini di Jalan Perjuangan terpantau lancar. Terima kasih Eki, silahkan melanjutkan tugas kembali. Oke, selanjutnya jurnalis yang telah terhubung di lokasi. Selamat pagi, Hilwa. Selamat pagi Hilwa. Apa kabar? Selamat pagi Desi. Sebentar ya Wis, sebentar. Oke, Hilwa, apakah sudah terhubung? Error, Miss, error. Kendala sinyal sepertinya, Miss. Ada ya, liputan sebentar. Miss, enggak, Miss. Ini lagi ke lokasi, Miss. Semangat jurnalis. Hilwa sudah terhubung? Baik, Desi. Oke, mohon maaf, tadi ada kendala sinyal ya. Baik, silakan Hilwa untuk laporannya. Langsung di lokasi hari ini Hilwa berada. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di sungai, tepatnya di belakang rumah saya yang berlokasi di buntut pesantren. Dulu, sungai ini menjadi sangat ramai karena menjadi tempat bermain, tempat memancing ikan, dan tempat mencuci pakaian oleh sebagian penduduk yang ada di sini. Namun miris, sungai ini menjadi sangat kotor. Mungkin bisa dilihat warna air sungainya menjadi sangat warna coklat ya, Miss. Dan banyak sekali sampah berserakan yang ada di sini sehingga menjadi sangat bau dan sangat kotor. Mungkin sekian laporan dari saya kembalikan kepada Desi di studio. Baik, terima kasih Hilwa yang saat ini sedang di depan sungai, tepatnya di belakang rumah Hilwa. Semoga kembali jernih sungainya ya Hilwa ya, begitu agar bisa digunakan oleh para penduduk di sana. Mungkin bisa beralih sebagai tempat wisata Hilwa. Terima kasih Hilwa, dilanjutkan kembali untuk tugas laporan selanjutnya. Baik, untuk jurnalis yang sudah terhubung, selamat pagi Hoirul. Apa kabar? Selamat pagi Desi, baik. Baik, silakan laporannya langsung dari lokasi. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di gerbang masuk Tol Kanci.
Untuk kondisi terkini di gerbang masuk tol Kanci seperti yang dapat dilihat di belakang saya ini, kondisi tol masuk terpantau ramai lancar. Untuk kendaraan yang melintas pada pagi ini yaitu kendaraan pribadi yang meninggalkan kota Cirebon. Hari ini pada Kamis pagi diperkirakan akan menjadi puncak arus lalu lintas untuk kendaraan yang akan meninggalkan kota Cirebon pada libur Natal tahun 2022 ini. Pihak Jasa Marga memperkirakan akan ada 150.000 lebih kendaraan meninggalkan kota Cirebon dengan titik kepadatan sudah terjadi sejak malam tadi. Sebagai bentuk antisipasi, pihak Jasa Marga sudah berkoordinasi dengan Polantas Polri untuk melakukan sistem kontraflow flow bila ditemukan penumpukan kendaraan. Baik Desi dan juga pemirsa, sekian informasi terkini dari gerbang masuk tol Kanci. Saya Muhammad Khairul Umam, kembalikan ke studio. Baik, Khairul Umam yang saat ini sedang berada di depan gerbang tol masuk Kanci, yang kemungkinan akan ramai padat karena sebentar lagi akan libur Natal dan Tahun Baru. Baik Khairul, selamat kembali bertugas. Selamat pagi, apa kabar Rahma? Yang sudah terhubung, Rahma Agnia. Saya, Miss. Baik, Rahma Agnia. Oke, silakan langsung. Miss, dari openingnya, Miss. Ulang, Miss. Tadi saya lagi ini. Tinggal lamun. Terima kasih Desi. Baik, selamat siang pemirsa di rumah. Saat ini 15 Desember 2022 saya sedang. Oh ya Miss, bentar Miss. Saya nggak bisa pakai background Miss. Harusnya kok dari kemarin tuh bisa. Sekarang nggak tahu Miss, nggak ada Miss backgroundnya Miss. Padahal saya udah download Miss fotonya. Jadi ya sudah, kenapa curhat? Udah ada ya Miss, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita ulangi lagi ya agar profesional. Ya. Baik, terima kasih Desi. Selamat pagi pemirsa di rumah. Saya saat ini 15 Desember 2022 sedang berada di objek wisata Pantai Indah Kapuk. Yang bisa dilihat belakang saya sudah ramai dipadati oleh pengunjung sejak pukul 10 pagi tadi. Digunakan untuk berfoto ria dan diupload di sosmed Anda. Selain itu, Anda juga dapat menikmati kuliner yang beraneka ragam. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik ke sini? Sekian laporan berita kali ini. Saya laporkan langsung dari Jakarta kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Agnia. Luar biasa sekali saat ini berada di salah satu pantai yang bisa menjadi rekomendasi untuk para pemirsa di rumah menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Agnia, silahkan kembali bertugas untuk Rahma Agnia. Oke, baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Oke ya teman-teman, tepuk tangan dulu untuk Lukman, Eki, Hilwa, Hoirul, Agnia. Catatan ya, pertama. Miss, bisa Kok saya pertama sih, Miss? Saya belum siap. Biar standby. Miss, ulangi dong, Miss. Saya kurang puas sama hasil saya. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa nego-nego. Mana ada program berita di nego-nego ya. Kita terpaut durasi. Oke, saya komentari dulu pertama nih. Ya, untuk yang sudah jangan langsung out ya. Nanti bisa gantian sebagai presenter berita, gantiin saya. Karena saya nggak mungkin sampai akhir ya. Sampai akhir 2 SKS. Orang program berita aja 1 jam loh. Ini 2 jam ya. Oke, untuk tag-nya mungkin kurang. Jadi teman-teman kalau nanti buat untuk tugas UAS dijaga ya eye contact-nya, jangan lihat narasi beritanya, jangan terlalu lama melihat di handphone atau di kertasnya. Ya sekali lihat kamera gitu kan. Terus juga nggak usah mohon maaf di akhir, nggak usah terlalu banyak minta maaf ya, karena kita nggak sedang presentasi, teman-teman sedang liputan, jadi tegas aja. Langsung aja ditutup dengan baik, begitu laporan dari saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih gitu. Nggak usah mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nggak usah ya teman-teman semuanya. Justru kalau kita kebanyakan minta maaf nanti pemirsa jadi ini salahnya di mana gitu ya, kok sering banget minta maaf gitu. Terus inkonsistensi juga harus diperhatikan. Tadi kan disampaikan nih untuk yang melintas di sini untuk bawa pelampung, tapi tiba-tiba disampaikan lagi nggak boleh melintas ya. Ini mungkin bisa dipastikan lagi nanti kalau peliputan beneran ya. Itu untuk substansinya. Terus Eki traffic update udah seperti melaporkan kondisi di jalan beneran, udah seperti jurnalis beneran ya. Saya anggap tadi breaking news karena menjelaskan sedang di mana, apa yang terjadi, kapan ya.
tapi mungkin mengapa dan bagaimananya sedikit kurang ya, mungkin bisa di di follow up di berita selanjutnya barangkali seperti itu, karena kebanyakan kalau traffic update itu adalah breaking news ya teman-teman semuanya. Terus untuk Hilwa ya itu mungkin bisa dijelaskan kembali, karena kalau kita membacakan berita harus pasti nih itu sungainya apa. Oke, mungkin nggak ada nama sungainya, tapi kan bilang itu di belakang rumah ya, berarti harus dijelaskan rumahnya itu di daerah mana minimal ya, kalau nggak mau alamat lengkapnya ya daerah mana gitu. Jadi nanti saat peliputan beneran nama jalan ya, nama lokasi kalian sampaikan saja ya. Nah terus tadi sempat manggil Miss ya, langsung aja Desi nggak apa-apa gitu. Iya Miss, deg-degan Miss tadi Miss. Oke, saya terus sudah menyebutkan nama lokasi kok Miss tadi. Namanya ya di daerah mana? Iya, saya tadi lokasi di Buntut Pesantren gitu Miss. Oh, oke, berarti saya skip ya. Nah seperti itu, disebutkan aja nama lokasinya ya. Terus Hoirul ya, Hoirul termasuknya traffic update juga ya. Mungkin eye contact juga, catatan eye contact dijaga eye contact diperhatikan ya. Enggak James, saya bener-bener itu eye contact. Terus bagus lagi kalau beneran di lokasi di tengah jalan tol ya, sambil diperlihatkan kanan kiri kondisinya seperti apa ya. Terus Agnia kebanyakan nego ya tadi ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan kebanyakan nego, bentar Miss, belum siap, nggak ada jurnalis yang kayak gitu. Biasanya langsung di cut terus dialihkan ke pemberitaan yang lain dan dianggap itu ada kesalahan teknis. Nah biasanya teman-teman kalau antara suara saya di studio dan suara teman-teman di lapangan tabrakan, itu biasanya yang ngalah adalah presenter yang ada di studio. Jadi kalau presenter di studio udah diem ya kalian langsung masuk untuk meliput beritanya agar nggak kepanjangan durasinya. Kalau misalkan nggak terkoneksi ya antara studio dan di lapangan, ya kalian ikuti petunjuk yang diberikan oleh tim kalian, oleh juru kamera kalian. Ya biasanya salah satunya ada yang terhubung ya dengan yang ada di studio. Kalau udah diberi petunjuk oke, on air gitu ya, langsung ya kalian langsung take liputan ya. Jadi seperti itu untuk Agnia ya. Oke, nggak apa-apa ya, karena ini latihan dan semua catatan yang tadi saya berikan bisa jadi catatan bersama untuk teman-teman semuanya ya, agar lebih diperhatikan lagi. Dan harus tegas, harus lugas ya. Nggak usah terlalu banyak minta maaf, kecuali kalau misalkan belibet nih kata-katanya ya. Teman-teman boleh minta maaf ya. Mohon maaf pemirsa, maksud saya adalah ya, itu harus dibiasakan ya. Mohon maaf pemirsa, maksud saya kalau misalkan belibet, nggak malah aduh apa sih belibet banget. Kadang kita keceplosan seperti itu ya. Nah jadi dibiasakan lah untuk mohon maaf pemirsa, maksud saya adalah ya. Jadi terus juga kalau kendala-kendala teknis termasuk ya, itu kan hal yang nggak bisa dikendalikan terutama oleh kalian sebagai reporter ya, kecuali oleh kameramen mungkin tahu kalau itu kendala teknis. Tapi kalau misalkan untuk reporter kan tugas dia hanya meliput, jadi paling nggak sebelumnya ya harus ada koordinasi dulu, masalah suara, masalah pengambilan gambar, harus koordinasi dulu dengan si kameramennya gitu loh, memastikan bahwa nanti tuh nggak ada kendala teknis gitu. Tugas kalian adalah meliput, dan hal-hal teknis seperti itu sebenarnya bukan ranah atau tugas kalian yang nggak bisa kalian kendalikan ya. Jadi nggak terlalu nggak kemudian minta maaf terus ya, maaf kendala teknis gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada tambahan dari yang lain sebelum kita lanjut nih breaknya. Iklannya lama karena banyak sponsor ya kelas 3E. Ada tambahan atau nanti ya? Kita lanjut dulu. Oke, baik pemirsa, kembali lagi pada KPI News hari ini dalam apa kabar jurnalis yang telah menghadirkan banyak sekali jurnalis yang berada di lokasi, berada di lapangan hari ini secara real time. Baik, sudah terhubung. Selamat pagi, Andra. Ya, selamat pagi Desi dan pemirsa. Pada hari ini tanggal 15 Desember tahun 2022,
Saat ini saya melaporkan dari salah satu ruangan yang berada di rumah Bapak Abdul Hamid, tepatnya di Jalan Pangeran Kejaksaan nomor 15, RT 03 RW 03 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, ruang tamu merupakan tempat bertemunya orang untuk membahas sesuatu atau hanya untuk berbincang saja. Ruang tamu milik Bapak Abdul Hamid ini berukuran 4 x 4 meter dengan dinding berwarna hijau toska. Seperti yang dapat Anda lihat, di belakang saya terdapat beberapa kursi berwarna merah merona terpampang yang berfungsi untuk memanjakan tamu yang berkunjung ke rumah beliau. Kabarnya, kursi Bapak Abdul Hamid ini dibanderol seharga 5 juta rupiah. Tidak hanya itu pemirsa, suasana di ruang tamu ini juga sangatlah sejuk dan tidak terlalu mencorot mata karena paparan sinar matahari. Karena terdapat gorden berwarna emas yang dilapisi oleh emas asli di ruang tamu Bapak Abdul Hamid ini. Selain itu pemirsa, terdapat beberapa bingkai foto yang terpajang di dinding ruang tamu milik Bapak Abdul Hamid ini, seperti foto keluarga dan foto anak-anaknya. Mungkin sekian saja yang dapat saya laporkan, Desi. Saya Andra Ramadan, kembali ke studio. Terima kasih Andra, jurnalis Andra, untuk laporannya yang saat ini berada di kediaman Bapak Abdul Hamid yang sudah disampaikan alamat lengkapnya. Dengan keunikannya kursi seharga 5 juta dan horden berlapis emas. Oke, ini mungkin bisa jadi rekomendasi untuk pemirsa di rumah barangkali ingin berkunjung atau bersilaturahmi ya, melihat keunikan-keunikan lain di rumah Bapak Abdul Hamid. Terima kasih jurnalis Andra, ditunggu laporan selanjutnya. Oke, sudah terhubung. Selamat pagi, Meina. Ya, selamat pagi Desi dan juga pemirsa. Untuk saat ini saya sedang berada di Jalan Perjuangan, lebih tepatnya di depan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan dapat dilihat untuk saat ini kondisi jalanan sudah mulai lenggang setelah mengalami kemacetan hampir 1 jam. Menurut petugas yang berjaga, kemacetan memang hampir terjadi setiap hari, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, dikarenakan pada jam tersebut merupakan jam pergi bagi para pelajar, kemudian pekerja, dan sebagian mahasiswa. Nah, bagi para pemirsa yang ingin bepergian pada pagi hari ke sekitaran Desa Karya Mulya, dan tidak ingin terjebak kemacetan, tentunya bisa mengambil alternatif jalan lain, yaitu salah satunya Jalan Kandang Perahu. Sekian laporan terkini dari saya kembalikan pada studio. Baik, terima kasih Meina untuk laporannya langsung di depan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan sekali lagi ya, untuk pemirsa agar tidak terjebak kemacetan di Jalan Perjuangan bisa beralih melalui Jalan Kandang Perahu begitu. Baik Meina, terima kasih laporannya. Silakan kembali bertugas. Selamat pagi, apa kabar? Sobri? Jurnalis Sobri, apakah sudah terhubung? Ya, selamat pagi, Desi. Di sini Kamis 15 Desember, BMKG telah merilis pernyataan barunya terkait prediksi cuaca ekstrim yang akan melanda sebagian besar wilayah kota Cirebon untuk beberapa hari ke depan. Diprediksi beberapa titik di daerah kota Cirebon akan mengalami hujan lebat disertai dengan petir ataupun angin. Oleh karena itu, warga diminta untuk bersiaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih bagi yang berada di daerah rawan longsor. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Sobri untuk laporan cuacanya hari ini. Oke, baik. Selanjutnya telah terhubung Eza. Selamat pagi, Eza. Baik, Eza, mohon maaf. Sepertinya belum terhubung karena masih mute. Baik, selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini cuaca hampir seluruh kota Cirebon cerah berawan. Cocok bagi kalian yang ingin bepergian bersama keluarga ataupun pasangan. Cuaca cerah, tidak panas, tidak mendung, sangat jarang terjadi di kota Cirebon seperti cuaca pada pagi hari ini. Saya Novia Eza melaporkan langsung dari Cirebon, kembali ke studio. Baik, terima kasih Eza untuk laporan cuacanya hari ini di Cirebon yang terpantau cerah berawan. Bisa menjadi rekomendasi untuk para pemirsa yang ingin
menghabiskan sisa harinya ya, karena besok kita sudah masuk weekend, bisa untuk berpergian keluar rumah ya. Oke, baik, sudah terhubung. Selamat pagi Lintang, jurnalis Lintang. Apakah sudah terhubung di studio atau di lapangan? Oke, silakan. Apa kabar Lintang? Bener banget. Oke, Baik, silakan. Desi. Bener banget sih, emang saya lagi asik cicip-cicip aneka kuliner yang ada di Jakarta Street Food Festival. Ini yang lagi saya coba namanya Escalado. Wow. Apa rasanya ya? Wah, ternyata ini nggak cuma cantik aja nih. Rasanya juga enak, seger, manis, pas pokoknya untuk menemani di siang hari. Nah, warnanya ini bukan dari bahan-bahan pengolet loh, tapi dari bahan-bahan alami. Kayak misalkan dari warna merah putih, terbuat dari buah naga, kemudian warna kuning ini terbuat dari jeruk, dan warna biru terbuat dari kelopak bunga, dan ada juga warna hijau yang terbuat dari lidah buaya, yang dimana kaya akan manfaat dan juga sehat. Nah, selain Escalado yang telah saya coba ini, di Jakarta Street Food Festival 2022 ini ada banyak sekali macam kuliner karena mengusung tema The Taste of Asia. Maka street food yang ada di sini tidak cuma makanan Nusantara aja nih guys, tapi ada juga berbagai street food dari negara seperti Jepang, kemudian tadi saya juga lihat dari negara Thailand, dan ada juga dari negara Cina. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar negeri ya untuk mencoba aneka street food dari berbagai negara. Cukup datang ke Jakarta Street Food 2022 ini. Nah, ini memang sudah digelar ke-6 kalinya oleh Mall Kelapa Gading, dan juga ada banyak banget pilihannya. Ada sekitar 50-an, kemudian juga ada 70 gerobak, dan ada 2 food truck juga yang saya lihat tadi. Nah, ini diselenggarakan yang 6 kalinya dan dimulai dari sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan udah ada dari. Nah, untuk orang-orang yang ingin berdatangan ke sini, memang di Jakarta Street Food Festival ini menggunakan sistem cashless nih deh. Jadi kita cukup menyiapkan uang elektronik ataupun kartu debitnya. Di sini juga nanti disediakan kartunya, aneka kartunya. Nah, di Jakarta Street Food ini nggak cuma bisa makan di street food aja loh, tapi bisa untuk berfoto-foto ria bersama keluarga. Mungkin cukup sekian laporan dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik Lintang, terima kasih laporannya. Menarik sekali saat ini berada di tempat wisata kuliner dan sambil mencoba salah satu makanan yang ada di sana ya, makanan atau minuman yang ada di sana. Luar biasa, bisa jadi rekomendasi bagi para pemirsa untuk menghabiskan weekend nanti. Pemirsa, apa kabar jurnalis? KPI E-News akan kembali setelah pariwara berikut ini. Oke, sudah ya Andra, Meina, Sobri, Eza, Lintang, catatan ya Andra, ini bagus banget nih tadi, banyak sekali keunikannya di kediaman Pak Abdul Hamid. Nah mungkin kalau misalkan kalian ingin meliput rumah orang ya, pastikan kalau kalian ingin menyebutkan alamat lengkapnya ya harus dapat izin dulu ya ke orangnya. Jadi boleh Pak, ini nanti alamat lengkapnya benar-benar saya sebutkan, nomor rumah, alamatnya di mana, jadi dipastikan sudah dapat izin. Ya, takutnya informasi yang diberikan malah mengganggu privasi dari orang tersebut. Apalagi disebutkan di rumahnya ada kursi 5 juta, ada horden berlapis emas. Kalau misalkan disalahgunakan sama pemirsa di rumah, oh alamatnya udah nih, disebutkan tadi nomor berapa, jalan apa, kecamatan, kelurahan, sekalian kode pos aja sekalian ya. Nah ini harus berhati-hati ya Andra ya. Untungnya cuma di kelas kan, teman-temannya bisa dipercaya semua. Oke, Miss. Oke, nah bagus lagi kalau misalkan tadi sambil dikasih lihat ya, mana sih kursi yang harganya 5 juta, mana sih horden yang katanya berlapis emas, mungkin bisa sambil jalan gitu, diperlihatkan ya, agar lebih bervariasi.
Oke. Oke, siap, Mas. Jadi penasaran nih, teman-teman bisa langsung berkunjung ya ke kediamannya Bapak Abdul Hamid. Oke, terus Meina sudah bagus ya, sudah ala jurnalis lapangan beneran, jadi tidak ada komentar yang terlalu berarti. Untuk Sobri mungkin lebih kepada jangan setengah badan ya, tadi kan cuma kelihatan kepalanya aja, nanti kalau kalian peliputan ya minimal setengah badan gitu loh, kan sambil berdiri ya, jadi setengah badan lah kelihatan gitu. Terus untuk Eza, ya Eza laporan cuaca. Ya, laporan cuaca tadi juga nggak ada komentar yang berarti ya, karena saya anggap itu adalah breaking news. Kalau ingin ditindaklanjuti ya mengapa dan bagaimananya bisa diekspor lagi. Terus untuk Lintang, nah untuk teman-teman ya mungkin nggak cuma untuk Lintang, untuk semuanya kalau yang baca narasi jangan kelihatan tekstual ya, jangan kelihatan kayak baca banget gitu loh. Ya, jadi harus berekspresi, apalagi berita-berita yang soft news yang menerangkan wisata, kuliner, ya harus ekspresif, harus kelihatan seru agar emosi pemirsa itu kebawa gitu loh, ya. Terus kalau misalkan terlalu panjang, memang biasanya akan ada petunjuk-petunjuk ya dari yang ada di studio, kayak tadi saya sudah memberikan petunjuk, oke, baik Lintang gitu kan, oke, baik gitu. Biasanya kalau udah ada petunjuk seperti itu, kalau jurnalisnya terkoneksi dengan yang ada di studio ya akan aware ya, akan lebih aware, oh mungkin ini terlalu panjang ya, bisa nanti dilanjutkan pada peliputan yang lain gitu. Ya, terus juga bisa diimbangi dengan visualisasi video yang lain kalau liputan beneran ya, karena ini sebagai contoh. Tadi tuh sebenarnya liputannya bagus, menceritakan wisata kuliner, ada apa aja di sana, stand-stand makanannya. Kalau liputan beneran bisa diimbangi dengan footage video yang menggambarkan stand-stand atau makanan-makanan tersebut ya. Itu kalau liputan beneran, jadi harus koordinasi dengan kameramen, juru kameramennya ya. Oke, itu tapi so far udah bagus, udah kayak jurnalis beneran ya. Calon-calon jurnalis nih. Oke, baik pemirsa, terima kasih telah menonton apa kabar jurnalis hari ini. Kita melanjutkan, hari ini telah menghadirkan banyak jurnalis kita yang berada di lokasi. Sudah terhubung, selamat pagi Refti. Oke, mohon maaf Refti, sepertinya kendala teknis, belum terhubung dengan pemirsa di rumah ya, karena masih mute. Baik, terima kasih Desi. Saat ini saya sedang berada di Pasar Perumnas Cirebon. Menjelang libur akhir tahun, kebutuhan bahan pokok di Pasar Perumnas Cirebon sudah mulai melonjak tinggi. Contohnya seperti telur, yang tadinya seharga Rp32.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kondisi seperti ini memang cukup meresahkan banyak orang, baik pembeli ataupun penjual. Namun, ada bahan pokok lainnya yang naik, seperti ayam potong, bawang merah, bawang putih, minyak, dan masih juga banyak lainnya. Kenaikan harga kali ini bisa dibilang paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, kegiatan jual beli di Pasar Perumnas Cirebon ini masih tetap sangat ramai, dan masyarakat juga masih membeli kebutuhan pokok tersebut karena kebutuhan tersebut sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Baik, saya Refti Kusuma Indrisari, kembali ke studio. Baik, terima kasih Refti untuk laporannya langsung di lokasi untuk kenaikan harga sembako. Informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk pemirsa di rumah, seperti itu. Kembali bertugas Refti, silahkan. Selamat pagi, telah terhubung Imam. Apa kabar? Terima kasih Desi. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah wilayah di Kabupaten Cirebon. Tepat di belakang saya terdapat sebuah rumah yang terlihat cukup angker, yang mana rumah ini telah lama ditinggal oleh pemiliknya. Menurut warga sekitar, banyak terjadi penampakan dan suara-suara aneh yang terdengar dari rumah tersebut. Banyak pula yang mengaitkan bahwa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan depan rumah tersebut adalah
ulah dari makhluk halus penghuni rumah tersebut. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Anda semua agar tetap berhati-hati dan tetap waspada dimanapun Anda berada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada studio. Terima kasih Imam untuk laporannya langsung di depan rumah yang diduga angker ya. Mungkin bagi para pemirsa yang dekat dengan rumah tersebut atau melewati rumah tersebut untuk berhati-hati dan membawa teman ya, paling tidak agar tidak sendirian. Oke, sudah terhubung. Selamat pagi Dian. Apa kabar? Apakah sudah terhubung? Baik Desi, terima kasih. Baik, selamat pagi pemirsa di rumah. Hari ini Kamis 15 Desember 2022, saya sedang berada di alun-alun Sangkabuana, tepatnya di depan Keraton Kesepuhan Kota Cirebon. Cuaca saat ini terpantau cerah berawan, menambah semangat saya dan warga Kota Cirebon yang ingin berkunjung ke alun-alun Sangkabuana ini. Nah, sekedar informasi bahwa tempat ini baru saja diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil dan juga sang istri Ibu Atali Praratya pada 23 Februari 2022 lalu. Nah, bisa dilihat di belakang saya ini sudah ramai sekali pengunjung, baik anak-anak maupun orang dewasa, karena memang tempat ini menjadi alternatif bagi warga Kota Cirebon yang hanya ingin sekedar refreshing, karena memang di sini tersedia banyak sekali kuliner dengan harga yang relatif murah dan juga banyak permainan yang bisa dinaiki anak-anak maupun orang dewasa. Nah, bagaimana warga Kota Cirebon ingin berkunjung ke sini? Sekian laporan dari saya, Dian. Saya kembalikan kepada Desi di studio. Baik Dian, laporannya langsung di depan Gua Sunyaragi tadi ya? Alun-alun Sangkabuana, Miss. Soalnya kayak Gua Sunyaragi. Oke, di depan alun-alun Sangkabuana, Dian. Baik, ini jadi rekomendasi untuk para pemirsa di rumah barangkali ingin menghabiskan weekend nanti di sana. Terima kasih Dian, silakan kembali bertugas. Selamat pagi, Arif. Bisa terhubung di studio? Bisa mendengar suara saya, Arif? Jurnalis Arif. Jurnalis Arif Harudin sepertinya belum terhubung dengan pemirsa dan dengan studio ya. Baik, kita alihkan jurnalis lain yang sudah terhubung Baik, Desi. Oke, sudah terhubung Arif ya. Selamat pagi, Arif. Baik, Desi, terima kasih. Baik, Desi, terima kasih. Sekarang hari Kamis 15 Desember saya berada di lapangan Kodim Cirebon yang biasanya di sini bisa tempat bermain untuk para SSB sepak bola. Biasanya di sini juga sore juga ramai dan di sini juga ada warung-warung yang harganya sangat murah sekali, bisa dilihat. Di sini biasanya tempat sore yang ramai. Nah, kalau sekarang sepi karena nggak ada pengunjungnya, karena terlalu pagi saya di sini. Kemungkinan teman-teman yang mau latihan SSB bisa ke sini. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Arif untuk laporannya yang saat ini di depan lapangan Kodim. Sangat bermanfaat sekali laporannya untuk para pemirsa di rumah untuk bisa berkunjung atau sekedar bermain di sana. Seperti itu jurnalis Arif. Selamat melanjutkan tugas. Selamat pagi. Apa kabar jurnalis? Apa kabar Cynthia? Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali dengan saya. Hari ini Kamis 15 Desember 2022, saya sedang berada di rumah tempat tinggal saya yang bertempat di Desa Kancalang, Kuningan, Jawa Barat. Mana melihat cuaca pagi memang cerah, tadi ini memang cerah, tetapi terpantau belakangan ini sudah sering turun. Sehingga bagi Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah untuk selalu berhati-hati dan membawa perlengkapan seperti payung dan jas hujan. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita menjaga kita di rumah. Saat ini sudah sepi karena para pengunjung sudah mulai Baik Cynthia, terima kasih untuk laporannya. Sepertinya sedikit kendala teknis tadi ya pemirsa, mohon maaf.
Oke, kita akan kembali pada apa kabar jurnalis setelah pariwara berikut ini. Oke, terima kasih Refti, Imam, Dian, Arif, Cynthia. Ya, mungkin tadi Cynthia suaranya kecil ya, atau hanya di saya aja ya suaranya kecil. Di yang lain gimana? Kecil juga ya? Oke, jadi mungkin sebelum peliputan bisa dipastikan teknisnya dulu ya dengan tim. Pastikan bahwa suaranya bisa terdengar dengan jelas ya. Nah, terus tadi mungkin ketegasan ya, karena informasi nggak hanya sekedar informasi. Tadi Dian menyampaikan sekedar informasi saja, langsung saja tambahan informasi yang bisa saya sampaikan misalkan. Jadi nggak sekedar ya, sekedar informasi itu kesannya kayak niat nggak niat kita menyampaikan informasi gitu ya. Jadi mungkin lebih tegas aja pemilihan katanya ya. Terus udah itu aja ya teman-teman. Nah, tambahan lagi nih kalau kalian menceritakan sesuatu hal yang menyenangkan, smiling voice lah ya. Smiling voice gitu loh, kayak Arif tadi kan datar aja ya. Coba smiling voice gitu. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di lapangan Kodim gitu ya. Mungkin itu harus terbiasa ya, harus jam terbang. Cuma nggak apa-apa ya. Padahal laporannya keren loh. Saya baru tahu di lapangan Kodim itu bisa untuk latihan apa tadi ya. Nah, itu jadi isi liputannya bagus, tapi kalau kadang cara penyampaiannya itu nggak sesuai, kurang menarik juga ya untuk bisa didengar oleh pemirsa. Jadi disesuaikan smiling voice. Kalau misalkan di tempat-tempat banjir atau di daerah konflik yang serius, ya jadi harus bisa menempatkan diri ya untuk ekspresi kalian sebagai jurnalis lapangan. Oke, nah ini sudah 15. Saya sebagai presenter gantian, mungkin ada yang ingin jadi presenter berita, boleh nanti nunjuk teman-temannya secara random yang belum tampil, ganti-gantian. Sudah 15 anak, kurang 25-an lagi ya. Ya, 15-an lagi, separuh lagi. Silakan, nanti gantian-gantian aja, mungkin 5 siapa yang jadi presenter, nanti 5 lagi siapa. Siapa yang mau? Arif? Arif jadi presenter berita? Lanjut apa dari Miss Desi? Apa dari awal, Miss? Jadi saya Miss mau. Oke, Imam. Oke, silahkan. Jadi presenter berita. Ya, nanti Imam boleh nunjuk siapa aja yang tadi belum tampil. Kayak tadi saya gantiin saya maksudnya. Oke, silakan Imam. Tadi iklan nih, masuk lagi ke program beritanya. Baik, apa kabar jurnalis? Saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Diah Ayu yang akan menyampaikan laporannya. Pada Diah Ayu, dipersilahkan. Baik, selamat pagi Imam, selamat pagi pemirsa di rumah. Saat ini pada tanggal 15 Desember 2022, saya sedang berada di tempat terjadinya kecelakaan, tepatnya di Tol Cipularang kilometer 88.300. Kecelakaan ini terjadi antara mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck Box nomor polisi D8114 FO dengan kendaraan di depannya. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena kan sopir yang mengantuk saat mengendarai kendaraan tersebut, dan kecelakaan ini terjadi tepatnya pada Rabu malam pada pukul 5.15 pagi. Peristiwa ini memakan 1 korban meninggal dan juga 1 sisanya yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sekian laporan yang saya bisa sampaikan di tempat kejadian perkara. Kembali lagi ke studio. Baik. Terima kasih Diah. Selamat kembali untuk saat ini kita bergeser kepada jurnalis Izdiham Rizky yang akan melaporkan keadaan terkini di mana itu. Dipersilahkan. Baik Imam, selamat pagi pemirsa. Tepat hari ini Kamis 15 Desember 2022, saya sedang berada di rumah rakyat outdoor, tepatnya di Jalan Perjuangan Majasem, Kesambi, Kota Cirebon. Bagi Anda yang ingin merencanakan liburan akhir semester, sangat direkomendasikan untuk melakukan kegiatan camping dan menyewa alat dan perlengkapannya di Rakyat Outdoor. Di sini banyak sekali alat-alat untuk memenuhi kebutuhan teman-teman, tentunya dengan kualitas dan pelayanan yang terbaik.
harga tenda terhitung sangat murah sekali karena dimulai dengan harga 20.000 saja. Bukan hanya tenda yang bisa disewakan di sini, ada berbagai alat-alat dan perlengkapan lainnya. Penasaran apa saja yang ada di Rakyat Outdoor? Yuk simak liputan ini dan agendakan liburan Anda. Sekian yang bisa saya laporkan, saya Isdiam kembali ke studio. Terima kasih Isdiam atas laporannya, selamat kembali bertugas. Pemirsa, saat ini kita bergeser ke jurnalis yang selanjutnya yaitu Abdul Ihsanuddin. Padanya, baik Imam, selamat pagi para pemirsa. Saya sedang berada di area Sungai Ciliwung. Terjadi sebuah banjir bandang di sekitar area Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga disebabkan oleh adanya curah hujan yang turun dengan sangat deras dari jam 16 sampai jam 6 pagi. Sudah banyak keluarga dari 3 desa yang terendam telah mengungsi ke kampung sebelah. Sekitar 130 kepala keluarga terancam kehilangan tempat tinggal mereka disebabkan oleh banjir. Pemerintah pun dengan segera memberikan bantuan berupa makanan, minuman, air bersih, pakaian, dan juga obat-obatan. Baik, saya kembalikan kepada studio. Miss mungkin udah yang lain gitu. Baru 3 masa 2 lagi ya? Oh 5 soalnya. Baik, terima kasih Abdul Ihsanuddin atas laporannya. Selamat kembali bertugas, jaga diri Anda baik-baik. Baik pemirsa, saat ini kita bergeser ke reporter yang selanjutnya yang sudah siap menyampaikan laporannya, yaitu siapa lagi? Dava Aditya. Saya sedang berada di angkringan bernama Angkringan Ningsem yang berada di Jalan Maja Asem, Kelurahan Karangmulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Angkringan tersebut menyediakan banyak varian makanan dan juga minuman. Berbagai jenis varian makanan diantaranya sate yang beragam jenisnya dari harga Rp2.000 hingga Rp5.000 saja. Selain sate, menyediakan juga nasi kucing dengan harga Rp2.000 saja. Ada juga berbagai jenis minuman diantaranya susu jahe, teh manis, susu, teh tarik, dan juga kopi. Sekian laporan dari saya, Dava Aditya Nugraha, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dava atas laporannya. Mungkin boleh dong angkringannya dibawa ke studio. Baik pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan reporter yang sudah siap menyampaikan laporan, yaitu Zidna Husnul Khatimah. Zidna, sudah terhubung? Baik, Imam, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, saya akan melaporkan terjadinya gempa di Pulau Tidung. Pada hari ini, Kamis 5 Desember 2022, sudah dini terjadinya pukul jam 3 WITA. Terjadinya gempa menyebabkan sesar besar dengan berkekuatan magnitudo 5,7 menimbulkan banjir longsor bawah tanah dan terjadinya kenaikan permukaan air. Bisa kita lihat di sebelum banjir. Selanjutnya di beberapa pantai dari video yang tersebar di Instagram. Saat ini sudah mengungsi di daerah kebutuhan menjauh. Mungkin pelajaran dari saya karena mungkin kembangkan video. Iklan dulu Imam. Pemirsa, karena apa gimana sudah kan ini? Sudah, lanjut ke iklan dong, dialihkan ke iklan. Gimana? Ke iklannya gimana ya? Bentar. Baik pemirsa, setelah kita akan lanjutkan berita setelah pariwara yang satu ini. Oke, pariwara yang satu ini, iklannya cuma satu nih berarti ya. Oke, terima kasih Imam Muzakir ya sudah menjadi presenter berita. Nah ini kalau presenter berita mungkin nanti akan disediakan prompter ya. Tapi kadang kalau program beritanya itu interaktif seperti ini,
banyak improvisasi yang harus dipersiapkan sebagai presenter berita. Tapi kalau hanya sekedar membaca berita ya biasanya pakai prompter. Ya tergantung segmennya ya. Kalau segmennya talk show atau segmennya kuis interaktif atau interaktif kayak gini ya harus banyak improvisasi ya, terutama merespon jurnalis yang ada di lapangannya. Jadi nggak langsung kayak moderator, nggak hanya memediasi dari satu jurnalis ke jurnalis lain, tapi ya paling nggak kita merespon kembali ya apa yang sudah dilaporkan, seperti itu ya. Tapi terima kasih Imam. Nah, catatan sebenarnya nggak terlalu banyak catatan untuk teman-teman jurnalis yang tadi sudah melaporkan ya, karena semuanya membaca teks narasinya, narasi beritanya, jadi masih terkesan tekstual. Mungkin bisa lebih dijaga eye contact-nya. Tadi beberapa udah ada yang menjaga eye contact ke kamera ya, jadi seimbang ya. Tapi kebanyakan terkesannya masih tekstual. Gimana biar nggak tekstual ya, itu tadi harus lebih ekspresif. Terutama nih kalau misalkan banyak distraksi di tempat peliputan kalian ya, suaranya dimaksimalkan saja. Kayak misalkan tadi siapa ya, Sidna ya, tadi sebenarnya banyak distraksi nih ya di sekitar Sidna, berisik gitu ya. Powerful aja yang keras gitu, apalagi yang di pinggir jalan ya. Nggak usah malu, paling mentok-mentoknya ya ditanya, Mbak kamu ngapain gitu. Kayak kemarin ada yang laporan di pinggir jalan ditanya sama orang lewat, Mbak kamu lagi ngapain. Benar jelas ya cara dia menyampaikan seperti reporter gitu ya. Nggak apa, jadi dimaksimalkan saja suaranya ya kalau misalkan kita merasa di sekitar kita banyak distraksinya seperti itu. Nah ini kendala-kendala teknis sih, tapi kalau soal substansi isinya ya karena kalian sudah mempersiapkan ya sudah bagus ya. Nah mungkin catatan bersama nggak ada ya di reporter ini, cuma catatan bersama aja. Hindari kata inkonsistensi kayak mungkin ya, mungkin ya, lagunya Andre Taulani. Bisa jadi mungkin ini diganti dengan misalkan mungkin diduga ya, lebih baiknya diganti dengan kata diduga. Jadi hindari kata mungkin, karena mungkin ini kesannya ini fakta masih ambigu, masih belum pasti gitu ya. Bisa diganti dengan diduga, diduganya oleh siapa gitu ya, untuk memperkuat, karena dugaan juga kan belum tentu itu benar ya, tapi baru dugaan yang sementara ini juga dugaannya bukan dari kita sendiri, tapi juga didukung dari pihak kepolisian atau diduga dari masyarakat sekitar dan lain sebagainya ya. Jadi paling tidak ya diusahakan hindari kata mungkin, walaupun terkadang ya kita keceplosan ya, mungkin gitu ya, hindarilah. Bisa diganti dengan kata diduga, itu ya perlu diingat untuk teman-teman semuanya. Terus udah 20 ya, kurang 10-an lagi kurang lebih. Mungkin gantian siapa yang mau jadi presenter sekarang, yang cewek? Saya boleh nggak Miss, saya Miss? Gantian ya, Arif nanti ya. Dian dulu. Oke, terima kasih Miss. Oke. Selamat pagi pemirsa di rumah, kembali lagi bersama saya Dian di acara Apa Kabar Jurnalis. Saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu jurnalis kami, dengan Nazwatul Hasanah. Apakah sudah terhubung? Awal nggak ada suaranya. Baik Dian, selamat pagi pemirsa di rumah. Hari ini Kamis 15 Desember 2022, saya Nazwa akan melaporkan situasi terkini di kamar saya yang tepatnya di kediaman saya yang berada di Jalan Raya Desa Kendal, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Pagi ini situasi terpantau cukup ramai di luar, namun di kamar tetap sunyi dan sepi karena memang saya tinggal sendiri di sini. Dan cuaca di luar pun terlihat cukup mendung, namun cuaca mendung tidak menyurutkan semangat saya untuk menjalankan aktivitas yang positif dan produktif. Tetap semangat, jangan lupa jaga. Terima kasih Awa atas laporannya di kediamannya sendiri. Baik, sekarang saya terhubung dengan jurnalis kami, yaitu dengan Alvina Amelia. Mungkin bisa di on mic dulu, Vina. Oh iya benar. Ya,
Baik, Dian, terima kasih. Saat ini saya berada di Taman Edukasi Panganan yang berlokasi tepat di depan halaman kantor Panganan Kabupaten Cirebon. Ya, Dian, memang sangat disayangkan Taman Edukasi ini ternyata rusak dan tidak terawat. Taman yang menelan anggaran sebesar 400 juta ini terkesan tidak diurus dan fasilitas taman seperti bermain ini juga anak-anak juga tidak dirawat. Ya, bisa dilihat seluruh arena taman ini ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar karena tidak adanya perawatan secara konsisten sehingga apabila ada anak-anak yang berkunjung, mereka tidak bisa mengeksplor ataupun leluasa dalam bermain di taman ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Alvina kembali ke studio ya. Baik, terima kasih Alvina atas laporannya. Wah, ini bisa menjadi evaluasi ya bagi pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan lagi taman ataupun tempat-tempat yang sudah dibangun agar bisa dirawat ya ke depannya. Baik, sekarang saya terhubung dengan Nurus Saadah. Saudari Nurus, apa kabar? Nurus? Aku tahu. Ya. Ya, baik, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di daerah tempat saya tinggal, tepatnya di wilayah Perum Gunung. Kondisi cuaca di sini terpantau cerah. Kemudian bisa dilihat pula kondisi di sekitar perumahan Perum ini terlihat sepi karena pada pagi sampai sore hari aktivitas warga di sini disibukkan untuk bekerja. Di sini pun tidak terlihat adanya anak-anak yang bermain. Hal tersebut dikarenakan pada pagi sampai siang hari anak-anak disibukkan dengan sekorannya. Sekarang saya kembali terhubung dengan jurnalis kita yaitu Ina. Apa kabar Ina? Halo Dian, kabar saya baik. Baik, silakan laporannya. Selamat pagi pemirsa, saya Siti Mutmainah sedang berada di halaman rumah saya, tepatnya di wilayah Kabupaten Greget. Cuaca saat ini pun terpantau cerah. Di sini terdapat beberapa jenis tanaman yang tumbuh subur dan terlihat segar karena tadi malam diguyur hujan. Bisa dilihat di belakang saya terdapat tanaman singkong, terong, dan juga pepaya yang terlihat air hujan tadi malam. Dan bisa dilihat lagi, sepertinya pohon pepaya yang berada di belakang rumah saya ini sedang berbuah, tetapi belum bisa dipanen karena terlihat belum matang sempurna. Baik, begitu laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ina atas laporannya. Sepertinya memang cuaca hari ini sangat cerah berawan ya, jadi tidak mendung juga tidak panas ya. Sangat enak sekali kalau misalnya teman-teman ataupun pemirsa di rumah bisa keluar saat ini karena memang cuacanya pun sangat mendukung ya. Oke, selanjutnya saya terhubung dengan jurnalis Muhammad Anis Mubarok. Anis Mubarok, apa kabar? Ya, baik Dian. Selamat pagi pemirsa di rumah. Saya Muhammad Anis Mubarok melaporkan dari lokasi kejadian, tepatnya di kontrakan wilayah Cirebon, Maje Asem. Menurut penghuni kontrakan, banyak barang-barang yang hilang seperti sendal, korek, dan yang lainnya. Seperti korek yang tadinya ada 20 korek, sekarang hanya menyisakan satu saja. Bisa dilihat di sini, pemirsa, hanya satu korek saja. Sedangkan untuk sendal, anehnya, sendal yang dicuri hanya sepasang saja, pemirsa. Di sini tinggal sepasang, yang kanannya saja, dan yang satu ini tepatnya punyanya kontrakan hanya sepasang saja, yang kiri saja. Sungguh kasihan pemirsa. Untuk pemirsa yang sedang mengekos atau sedang mengontrak di wilayah yang lainnya untuk menjaga kawasan kontrakannya. Sekian dari saya, Muhammad Anis Mubarok, melaporkan kembali ke studio. Oke, baik, terima kasih jurnalis Anis Mubarok ya.
ini mungkin bisa menjadi pelajaran ya bagi pemirsa di rumah untuk selalu menjaga barang-barang pribadinya ataupun mengunci tempat kontrakan ya, terutama agar tidak ada barang-barang yang hilang ya. Oke, selanjutnya sekarang saya terhubung dengan jurnalis Iklan dulu Dian, iklan. Sudah 5. Oh iya, sudah. Oke, terima kasih jurnalis Anis. Baik, kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, thank you Dian sudah membantu menjadi presenter berita. Ya, ini dibiasakan ya, nanti kalau menyapa pemirsa jangan teman-teman ya, tapi pemirsa di rumah, karena yang nonton kan ini TV nasional nih ceritanya ya, yang nonton nggak cuma teman-teman kita doang ya, tapi seluruh rakyat Indonesia bisa jadi dengan segala kelas sosialnya itu nonton gitu. Jadi biar inklusif ya rekan-rekan gitu ya. Nah, kalau ini juga catatan juga ya. Kalau TV nasional itu memang sapaannya ya, kalau kita merespon ditanya kabar cukup bilang ya baik Dian gitu ya, cukup bilang ya kabar saya baik. Jarang yang dia menambahkan dengan alhamdulillah gitu ya, dengan puji Tuhan misalkan gitu ya, dengan agama-agama tertentu. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau TV nasional itu ya biar inklusif ya, jadi nggak ditambah-tambah dengan istilah-istilah di agama tertentu, kecuali kalau TV Islam ya, TV Islam apa contohnya? TV Muhammadiyah ada nggak? TV Muhammadiyah, TV NU gitu ya. Itu biasanya oke lah gitu ya, atau TV agama yang lain gitu kan, TV keagamaan. Tapi kalau TV nasional ya sangat menjaga inklusivitas ya. Ini teman-teman bisa gali lebih lanjut dalam jurnalisme antar budaya sebagai pengetahuan kalian aja. Jadi nggak kemudian nyeplos ya, sebenarnya nggak salah gitu, cuma ya itu ya standar ya untuk TV nasional seperti itu. Cuma dari tadi ini profesional semua ya, benar-benar jurnalis untuk TV nasional semua, jadi tegas di awal responnya ya baik gitu ya. Nah itu terus bisa dibedakan ya, mana yang tekstual, mana yang on the spot, dia nggak pakai teks seperti tadi Alvina Siti Mutmainah, dia sepertinya on the spot, tidak menggunakan narasi, jadi kelihatan luas sekali gitu loh, dan bisa sambil memperlihatkan kondisi di sekitar, jadi luas gitu. Jadi bisa dibedakan ya mana yang tekstual, mana yang on the spot. Terus juga jangan kecepetan. Kadang kenapa kita kecepetan, karena kita cara bacanya itu flat, jadi titik koma itu ditabrak aja ya, jadi kesannya kecepetan, bahkan kita nggak nyampe nih informasinya apa karena kecepetan. Terus Anies Mubarok ini unik sekali ya, saya bilang unik ya, dengan suaranya yang ya pemirsa seperti menggunakan suara perut gitu, jadi tertahan gitu ya di perut atau di tenggorokan. Terus juga cara ngomongnya seperti sedang berjualan, hanya sepasang saja pemirsa. Lucu, unik sih itu untuk Anies Mubarok ya. Mungkin lebih tegas lagi ya Anies ya, karena sedang memberitakan kehilangan sendal gitu kan. Ya jangan ketawa-ketawa, kasihan ya. Lagi kehilangan diketawain. Nah, ini harus dijaga ekspresinya ya untuk pemberitaan jenis pemberitaan tertentu. Oke, seperti itu ya. Nanti dari teman-teman mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan dulu. Ini kurang 5 lagi nih terakhir ya, sudah 25. Ada pertanyaan atau tambahan? Lanjut? Lanjut, Miss. Lanjut, oke. Presenter terakhir ya, Arif. Masih standby di lokasi, di Kodim. Halo Arif. Sepertinya tidak, Miss. Sudah tidak. Oke, siapa yang mau jadi presenter? Tadi Dian sudah. Terus selanjutnya yaitu pada jurnalistik Alvina Amelia. Apakah sudah terhubung? Udah. Apa kabar? Alvina Amelia. Dari aku. Alvina sepertinya sudah ya? Iya, Miss, sudah. Oke, yang raise hand aja Arif, yang angkat tangan nih. Ada beberapa. Ya, selanjutnya yaitu jurnalistik selanjutnya yang saya hubungkan adalah Lutfi. Apakah sudah terhubung? Jurnalistik Lutfi.
sepertinya terkendala. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Apa kabar Saudara Fathan Lutfi? Baik. Baiklah, di sini saya berada di rumah saya sendiri, yaitu dan Kuningan. Di sini saya ingin melaporkan bahwa terdapat kolam ikan peliharaan saya yang biasa dipakai, yang biasa saya besarkan dari yang sudah besar. Seperti yang dapat kita lihat, di sini terdapat kolam ikan yang ikannya berjenis terdapat ikan nila, jair, bandung, dan lain sebagainya. Mungkin gambarnya kurang jelas dikarenakan kemarin malam telah terjadi curah hujan yang sehingga air di kolam menjadi keruh. Dan ikan-ikan di sini biasanya dibakar atau dimasak ketika pada acara seperti Idul Adha, Idul Fitri maupun pada acara keluarga. Itu saja yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan kepada studio. Terima kasih atas laporannya kepada Saudara Lutfi. Mungkin barangkali permisa mau bersilaturahmi ke rumah Lutfi. Di situ banyak sekali ikan-ikan yang sudah besar untuk siap dimakan dan dibakar ya. Apalagi sekarang permisa mau tahun baru ya. Nah, barangkali permisa mau main ke rumah Lutfi dan membakar ikan sampai habis ya. Nah, selanjutnya saya sambungkan kepada jurnalistik Abdul Iksanuddin. Apakah sudah terhubung? Abdul juga sudah. Tapi dia raise hand ya. Yang lain. Selanjutnya jurnalistik yang saya hubungkan yaitu Alia Safaras. Baik, Arif. Selamat pagi pemirsa, pada hari ini Kamis 15 Desember 2022 dengan saya Alia Sabina Faras sedang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di belakang Polres Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Di sini cuacanya cukup cerah walaupun masih ada sisa genangan air karena terjadi hujan pada malam. Dan bisa dilihat untuk terpantau jalanan sudah cukup sepi karena sudah jam masuk kantoran dan sekolah-sekolah. Dan untuk isi kanan dan kiri jalanan juga sudah cukup sepi karena pedagang yang biasa berjualan di pagi hari sudah dagangannya. Namun masih bisa terlihat pedagang sayur-sayur yang masih dipenuhi oleh para ibu-ibu yang sedang berbelanja. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas laporannya Saudara Alia Sanfaras. Mungkin barangkali permisa mau melintas atau berkunjung ke tempat yang dilaporkan Alia Sanfaras, bisa untuk merilekskan badan-badan, apalagi supir angkot yang lagi ngantuk ya. Nah, bisa berkunjung untuk angkringan di situ barangkali ada. Nah, selanjutnya ini saya hubungkan yaitu jurnalistik Muhammad Rizky Alfaris. Apakah sudah terhubung Muhammad Rizky Alfarisi? Halo Rizky Alfarisi. Iya. Terima kasih Saudara Arif. Ya, saya saat ini sedang berada di salah satu spot wisata alam yang terbaik yang berada di Kabupaten Majalengka, yaitu tepatnya di situ Cipanten, Kecamatan Singgang. Di sini cukup membayar Rp10.000 per kendaraan. Anda bisa masuk ke dalam situ ini. Dan di dalamnya ada disuguhkan beberapa gazebo dengan harga yang murah.
Anda juga bisa memberi pakan ikan dengan harga yang murah. Tentunya yang tak kalah menarik dari situ ini adalah wahana sepeda gantung yang bisa menambah story Instagram Anda kilometer dari ibu kota Kabupaten Majalengka atau sekitar setengah jaman dari pusat kota. Baik, seperti itu liputan dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya kepada saudara jurnalistik Muhammad Al-Farisi. Barangkali dari Permisa mau berkunjung di tempat situ dan memberi makan makanan ikan ya. Nah, selanjutnya yaitu kepada jurnalistik Wilkiah Ramadhani. Apakah sudah terhubung? Iya, baik. Ya, apa kabar Wilkiah Ramadhani? Baik, selamat pagi pemirsa. Sekarang saya sedang berada di salah satu sekolahan yang mana akan melaksanakan perkemahan yang bertempatkan di Manguntapa atau biasa kita kenal dengan 1001 tangga yang akan dilaksanakan pada hari Kamis ini 15 Desember sampai dengan hari Sabtu nanti tanggal 17 Desember. Nah, pemirsa bisa lihat di belakang saya persiapan oleh kakak-kakak pramuka dari Ambalan Hashiko dan akan segera melaksanakan keberangkatan sebentar lagi. Demikianlah laporan saya pada pagi hari ini, kembali ke studio. Oke, terima kasih pada jurnalistik saudara Wilkiah Ramadhani. Oke, cukup menarik sekali berita yang disampaikan pada Wilkiah Ramadhani. Mungkin barangkali dari para permisa, jika mau camping di situ enak dan udara juga terjaga segar. Nah, selanjutnya yaitu pada saya sambungkan produk nasihat. Baik, saudara Arif. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Brebes. Cuaca pagi ini cukup cerah, tapi sedikit mendung. Nah, karena diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan, tapi hujan ini akan berlanjut pada malam hari karena diprediksi akan hujan tetapi dengan intensitas yang sama, yaitu hujan ringan. Nah, untuk pemirsa yang akan beraktivitas di Kabupaten Brebes, meskipun jalanan cukup lengang, tapi tetap berhati-hati dalam berkendara. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada saudara Rododin. Ya, sudah Arif. Coba selesai programnya, sudah selesai nih. Ditutup. Tidak terasa berbisa, sudah 1 jam kita mendengarkan KPI, berita dari KPI. Mungkin cukup sampai sini setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. Dari tadi iklannya cuma satu ya, yang satu ini. Terima kasih Arif sudah menjadi presenter berita menggantikan saya ya. Untuk presenter berita tadi ada Imam, ada Dian, ada Arif. Nah, catatan nih untuk Arif, tadi menyebutnya jurnalistik ya. Jurnalistik itu kegiatannya ya. Kalau orang yang melakukan aktivitas jurnalistik ya namanya jurnalis, reporter ya, atau reporter atau wartawan, tapi identik biasanya idealnya ya penyebutannya jurnalis. Seperti itu ya Arif ya. Oke. Lumayan Bu buat belajar-belajar. Iya, nggak apa-apa buat belajar-belajar ya. Ini kan juga teman-teman udah cukup baik lah ya. Rata-rata ada yang on the spot juga, jadi saya sangat apresiasi sudah siap untuk turun ke lapangan ya, jurnalis-jurnalis KPI E-News semuanya sudah siap untuk membuat mini project liputannya teman-teman. Jadi untuk project liputannya, ya untuk project liputan nanti yang akan kalian buat untuk UAS, sudah saya sertakan detailnya di GCR ya. Silahkan teman-teman persiapkan atau mungkin ada yang sudah buat. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan saja ya. Jadi nanti tidak semuanya harus jadi jurnalis di lapangan yang ada di layar ya. Nggak harus semuanya on the screen. Karena seperti yang sudah saya tulis juga di GCR, posisinya itu harus jelas ya, ada yang jadi juru kamera siapa, ada yang jadi video editor, ada yang jadi 2 jurnalis lapangan dan 1 presenter
berita. Nah, kalau yang jadi presenter berita ya disesuaikan backgroundnya ya, seperti saya nih, backgroundnya di studio, ambil di Google ya. Jadi disesuaikan visualisasinya. Saya yakin teman-teman di sini udah jago editing semua, ngeditnya pakai CapCut ya, CapCut aja bisa ya. Jadi saya nggak mengharuskan harus menggunakan kamera yang profesional yang mahal ya, karena sekarang praktik citizen journalism pakai HP aja udah bagus, udah proper. Apalagi sekarang HP-nya juga kan spesifikasinya udah tinggi. Nah, terus ini sebagai pengetahuan ya teman-teman, tadi kan kebanyakan memang liputannya dalam bentuk potret ya, kecuali yang pakai laptop mungkin landscape. Nah, biasanya kalau di TV-TV itu formatnya landscape ya, idealnya landscape. Tadi yang sudah dipraktikkan oleh seperti oleh siapa tadi ya, Meina ya, dia landscape, yaitu seperti praktik jurnalis yang memang formatnya disiapkan untuk di televisi. Tapi sekarang seiring berkembangnya waktu, bentuk bentuk horizontal ya, bentuk yang berdiri ya, bukan landscape tapi yang berdiri seperti ini, juga sudah mulai masuk ke TV-TV karena itu udah jadi tren juga. Nah, tapi sekarang bentuknya landscape ya untuk tugas teman-teman ya. Jadi jangan horizontal tapi ya memanjang aja ya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk penugasan ada pertanyaan dulu untuk UAS. Tadi untuk catatan ya, Ilham Farid seperti sedang berjualan ya. Jualan kucing Persia itu beneran harganya 9 juta. Wah, luar biasa sekali kucing Persianya. Ya, ada izin bertanya. Boleh, silakan Dian. Itu untuk tugas UASnya, kalau misalnya 4-4-nya masuk ke kamera gitu bisa nggak, Miss? Jadi reporter semua, cuma ada yang edit juga gitu. Apa cukup 2 aja yang masuk Kalau frame? misalkan semuanya masuk ke kamera, berarti nanti tempatnya juga banyak dong. Kan saya sesuai ketentuan ya, 2 tempat oleh 2 jurnalis yang berbeda dengan topik yang sama. Misalkan topiknya pariwisata, kalau semuanya on the screen, berarti udah ada di 4 tempat dong. Kalau kalian menyanggupi ya silakan saja gitu ya. Tapi sepertinya ribet ya. Minimal durasinya berapa ya, Miss? Ada minimal durasi? Ada, 10 menit ya. Umumnya 10 menit. Karena paling tidak kalian melibatkan narasumber ya dalam liputan kalian. Beda kayak tadi kan kalian nggak melibatkan narasumber, bisa lebih pendek. Tapi kalau pakai narasumber ya idealnya satu liputan itu 5 menit. Jadi 2 jurnalis aja udah 10 menitan. Gitu ya. Tapi kalau nggak pakai narasumber, boleh nggak, Miss? Nggak apa-apa, cuma dianjurkan ya. Kan di GCR saya nulisnya dianjurkan kalau nggak salah ya. Jadi nggak diwajibkan. Kalau pakai narasumber lebih bagus lagi. Kan kita teknik wawancara dan reportase ya, bukan hanya reportase. Gitu, Eza. Dian, bisa dipahami? Ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup? Oke, jadi disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing ya. Kalau mau semuanya on the screen misalkan, karena dianggap nih keempat-empatnya bingung mau nunjuk yang mana gitu ya, boleh silahkan, nggak apa-apa ya. Disesuaikan saja nanti durasi dan narasi peliputannya agar nggak terlalu panjang ya. Oke, begitu ya. Ada lagi yang lain? Ada, Miss. Gak ada, Eki? Oke, berarti dengan begitu berakhirlah sudah perkuliahan kita hari ini.